Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sidat Labas Official. Nah, kali ini Sidat Labas punya program baru nih. Kita punya program namanya Sidat Labas Talk Show. Nah, talk show ini kita akan membahas beberapa materi gitu ya dari berbagai narasumber depannya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan Pak Denny sebagai direktur utama di Sidat Labas. Nah, kita di sini akan sharing mengenai apa sih Sidat Labas, gitu, perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan kenapa sih Sidat Labas ini berdiri. Mungkin kita langsung tanya kali ya. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Nanda Ahmad yang akan menjadi host di Sidat Labas Talk Show kali ini. Oke, mungkin kita sapa aja langsung ya Pak ini. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wow, kita dipertemukan di hari ini untuk bisa ngisi di program Sidat Labas Talk Show nih Pak. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai Sidat Labas nih Pak. Gimana Pak? Boleh nih Pak ya? Ya, silakan. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebetulnya banyak yang sudah tahu sebetulnya perusahaan Sidat Labas atau pernah dengar mungkin. Nah, Sidat Labas itu perusahaan yang sudah berdiri sekitar 10 tahun ya Pak ya berarti ya? Iya. Nah, 10 tahun dan perusahaan budidaya pertama karya anak bangsa gitu. Nah, ini komunitasnya ikan sidat nih. Nah, mungkin dari Pak Denny, kenapa ya Pak dulu alasannya budidayanya itu ikan sidat? Kenapa enggak ikan yang lain gitu misalkan? Iya. Jadi waktu itu sebetulnya saya dan teman-teman yang mendirikan Sidat Labas ini latar belakangnya bukan sidat sebetulnya. Pernah di udang, ada yang pernah di ikan lain. Oke. Bahkan udang waktu itu adalah menjadi primadona. Nah, tetapi waktu itu kami punya kesempatan untuk kerja di perusahaan sidat investasi Jerman, dari Indonesia ya. Jadi saya sempat 7 tahun bekerja Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Sukabumi ya Pak? Di Sukabumi, ya, di Sukabumi. Tapi setelah itu memang saya keluar tahun 97 merencanakan untuk membangun usaha sidat. Saya yang keluar, teman-teman itu masih di perusahaan itu. Tapi qadar Allah, perusahaan itu bangkrut semua. Ada 5 perusahaan asing waktu itu bangkrut semua karena ada Krismon ya. Krismon tahun 97 98 ya. Nah, karena itu inilah yang menjadi latar belakang. Jadi kami merasa ikan sidat ini kan sangat populer di luar negeri, permintaannya tinggi, harganya tinggi sekali. Pokoknya jauh dari harga ikan di ikan-ikan lain, bahkan termasuk dengan udang gitu. Itu. Oke, jadi melihat peluang ya, pada saat itu ya, karena sebelumnya pernah di budidaya ikan sidat, perusahaannya terus pengen buat budidaya ikan sidat juga, teman di Indonesia gitu ya, itu dengan nama Indonesia. Gitu. Oke, menarik. Ini berarti ngomongin tentang peluang, ngomongin tentang bisnis nih. Cuma sebelum kita kulik tentang bisnis nih Pak, kita akan bicarakan tentang ikan sidat dulu nih Pak. Gitu. Banyak yang melihat ikan sidat ini mirip dengan belut. Gitu, Pak. Emang apakah benar sama atau berbeda Pak sebetulnya? Kalau dari bentuk kan memang hampir sama. Bahkan orang Indonesia itu menyebutnya sidat itu adalah belut berkuping. Itu saking miripnya, jadi berkuping. Padahal yang ada pada sidat itu bukan kuping, tadi itu sidik ternak, sidik dada ya untuk berenang. Ini menunjukkan bahwa ikan sidat ini adalah ikan yang berenang dan hidup di air. Sedangkan belut itu di lumpur. Jadi itu kalau misalnya ngelihat perbedaannya. Karena itu juga ikan sidat itu ya sangat tidak populer lah di Indonesia, bahkan kalah sama belut. Tapi karena ada kupingnya. Jadi masuk ke pikiran orang itu ini ikan siluman lah, ikan apalah yang sampai hampir semua wilayah di Indonesia itu, di Jawa Barat, di mana itu hampir tidak menyukai itu karena ada pikiran yang seperti itu. Jadi terlihat seperti siluman gitu. Karena ada pakai ada kupingnya gitu. Ada kupingnya. Padahal itu adalah sirip atau kalau ikan itu sirip pektoral. Nah, betul. Jadi terlihat seperti siluman. Betul. Nah, menariknya ini di daerah itu banyak Pak sebutan untuk ikan sidat sebenarnya. Iya, mungkin banyak. orang dengar sidat, apa sih sidat gitu ya? Iya. Cuman apa sebutannya Pak kalau di berbagai daerah? Kalau di wilayah sini ya, Jawa Barat dipanggilnya lubang. Lubang itu mungkin identik karena ikan ini suka di lubang ya, di lubang ya. Jadi panggil lubang. Kemudian di Sulawesi gitu ada yang panggil murea ya, kemudian moa ya. Moa itu juga itu sangat populer. Kemudian kalau di Jepang kan unagi ya, kalau orang-orang
yang pernah keluar negeri, unagi, dia populer dengan nama unagi, tapi dia nggak tahu bahwa unagi itu adalah ikan sidat, ikan moa atau ikan lubang di kita ya, atau il. Il, kalau terjemahan il kan belut sebetulnya. Sebetulnya yang dimaksud il di Eropa itu bukan belut, tapi ikan sidat atau unagi di Jepang ya. Yang menarik, bahkan di luar sudah tahu terlebih dahulu ya, Iya. gitu untuk sebutannya ya. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, tadi kita udah tanya nih tentang ternyata sidat memang beda dengan belut. Nah, sekarang kita mau tanya nih, di Sidat Labas ada apa aja sih Pak memangnya? Memang ada sidat doang atau mungkin kita punya produk lain Pak di Sidat Labas itu? Oh, kalau unit usahanya ya, unit usaha kita kan ada usaha pemeliharaan ikan sidat yang dari gasil, kemudian yang udah elver, pinjerling, kemudian sampai yang besar. Kemudian juga kita olah. Akhirnya kan kita ya ada pengolahan, akhirnya kita sebenarnya yang kita jual itu adalah produk yang siap untuk dikonsumsi. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu memang kita juga karena berkembangnya usaha ya, ini juga banyak permintaan dari kayak dari pemerintah atau yang instansi atau yang lainnya. Kenapa ikan sidat ini informasinya tidak disebarkan? Akhirnya kami sebarkan dengan adanya membuka kunjungan, kita buka perusahaan ini kalau misalnya ada yang mau kunjungan, kemudian kita buka apabila ada mahasiswa yang mau penelitian, kemudian magang atau pokoknya sejenis kerjasama dengan mahasiswa atau universitas, ataupun ada juga yang secara khusus pendidikan. Jadi kita membuka juga pelatihan bagi para calon pembudidaya. Jadi ada beberapa ya, selain produk kita juga akan bantu buat orang-orang yang pengen tahu ikan sidat ini, karena saking basicnya ya, ikan sidat ini. Jadi ada beberapa juga nih teman-teman, dosis juga ada yang beberapa kali ada orang yang datang magang gitu ya untuk mencari tahu bagaimana budidayanya, terutama untuk perikanan ya Pak ya. Karena waktu itu sampai belasan bahkan 20-an ya untuk yang magang di teknisi budidaya gitu. Saking banyak pengen tahunya mereka. Dari Aceh sampai Madura, bukan ya? Apa dari Ambon ya. Ambon juga ada. Jadi menarik nih ya. Banyak nih peluang untuk yang tadi pengumpul ke teknik sidat, dianya bentuknya magang atau farm tour maupun pelatihan. Ya. Nah, tapi sebelum itu Pak, ikan sidat ini didengar-dengar kalau dari segi budidaya Pak ya, dibilangnya sulit budidayanya. Gitu. Apakah benar sulit atau sengaja ditutupin biar nggak ada yang budidaya Pak? Kalau di Indonesia sendiri ya tadi saya sudah sampaikan tahun 90 itu ketika saya masuk ke perusahaan itu, padahal saya lulus dari perikanan, saya tidak tahu sama sekali ikan sidat itu. Nah, kemudian tahun 97 saya merasa teman-teman yang misalkan Mas Nanda dari Unsur misalkan, atau misalkan ada teman-teman yang dari IPB atau dari STP, di semua perikanan itu nggak ada yang tahu gitu, dan sedikit yang tahu. Dan baru ketika kami buka nih perusahaan ikan sidat tahun 2010, penelitian tentang sidat dari mahasiswa itu baru mulai dari situ 2011 ya. Jadi wajar kan kalau misalkan sekarang ikan sidat budidayanya atau usahanya dianggap sulit. Karena yang pertama kan sumber informasi itu dari perguruan tinggi, sumber informasi itu dari Balai Penelitian Perikanan misalnya. Sementara di balai penelitian, kemudian balai benih ikan, kemudian universitas, ya institut yang khusus di perikanan gitu, itu belum ada ilmu tentang ikan sidat. Jadi yang pertama itu kendala ilmunya. Kemudian yang kedua, ilmu yang di kita belum ada. Perusahaan asing sudah ada dari tahun 90, 97. Kemudian kesininya ada tahun 2008 sampai sekarang. Perusahaan asing itu ditutup. Informasi itu nggak ada boleh kita masuk ke perusahaan itu. Jadi tidak dibiarkan orang-orang itu mengetahui tentang prospek ikan sidat. Jadi nggak ada buka magang. Nggak ada buka magang. Jadi nggak ada buka peluang untuk orang tuh dilatih. Jadi itu sulitnya bukan sulit sebenarnya. Ya namanya kalau kita nggak punya ilmu, segala sesuatunya tentu akan sulit. Dan itu juga yang melatar belakangi kami. Kenapa kami buka usaha ikan sidat? Ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini ada prospek ikan sidat yang permintaan luar negeri tinggi, ya. Kemudian benihnya di Indonesia itu sangat melimpah. Sementara semua ini nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu saya sebut nih di ikan sidat itu, saya itu bilang saya ini pendekar mata satu. Nah, di negeri buta
pendekar mata satu lah rajanya. Ya. Jadi karena orang lain buta, saya udah mulai Satu aja udah satu nih, hebat, karena ya. saya sudah 7 tahun pernah bekerja gitu kan. Itulah yang mungkin lihat kenapa itu sulit gitu. Padahal bukan sulit. Mereka belum tahu. Nah, kita buka, makanya sekarang ada pendidikan, ada magang, ada kunjungan. Mungkin dengan itu nanti yang kata-kata sulit itu akan hilang nanti. Dengan kata-kata gampang, berprospek, sangat visible, itu mungkin nanti yang ada. Ya. Jadi ntar bahasannya bukan susah atau gampang ya. Iya, Gimana sih cara ekspornya? Nah, Misalnya itu. sampai sana Iya. bahasannya tuh. Iya. Karena iya, susah betul. Pak kalau misalnya ngomongin mereka itu pengennya ekspor. Iya. Tapi budidaya belum berhasil. Nah, iya, Gitu. iya. Nggak Jadi bisa, saat ya. mau ngomongin tentang ekspor berhasil dulu. Iya. Gitu. Jadi harus Iya. bisa dulu nih dengan ilmunya. Iya, betul, betul. Dan memang kebetulan silabus juga terbuka banget ya Pak ya.